Pada abad 12 di Pulau Sumatera, telah ada sebuah pelabuhan purba di pantai timur Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Posisi tempat pelabuhan kuno ini terletak di kota Medan, di bagian wilayah Medan Marelan, berdekatan Medan Belawan yang menghadap ke Selat Malaka. Disinilah tempat pelabuhan kuno berada, yaitu situs kota Cina. Wilayah ini dulunya bekas pelabuhan kuno tertua di Sumatera Utara. Situs kota Cina ini ditemukan pertama kali oleh arkeologis bernama John Anderson pada tahun 1824. Dan situs kota Cina ditemukan kembali oleh Edward McKinnon tahun 1972. Pada tahun 2012 dan 2016, tim Balai Arkeologi pernah melakukan ekskavasi di situs kota Cina ini. Tidak hanya tim Balai Arkeologi saja, pelajar juga ikut turut membantu melakukan ekskavasi. Masyarakat kota Cina juga turut ikut membantu melakukan ekskavasi di sini. Situs kota Cina ini beralamatkan di Jalan Kota Cina, Kecamatan Medan Marelan, Kelurahan Payapasir. Hasil penemuan peninggalan ekskavasi tersimpan di dalam museum ini. Museum ini menyimpan ragam peninggalan lain yang berkaitan dengan situs kota Cina, antara lain batu pilar penanda batas wilayah yang berfungsi sebagai ritual keagamaan Buddha bagi para biksu, rempah-rempah dan wewangian yang ada di Sumatera, tup poros penyangga kayu candi, arca Hindu dan Buddha, serta penemuan mata uang kuno dari Cina. Penemuan tembikar tanah liat dari berbagai kota Indonesia, dan ada juga yang berasal dari luar negeri. Selain itu juga ditemukan pecahan keramik yang berasal dari wilayah Sumatera Utara dan pecahan keramik dari Cina serta penemuan batu nisan kuno. Pada peta ekskavasi situs kota Cina, terdapat 13 penemuan artefak yang berkaitan dengan situs kota Cina. Di antaranya, di kolam pemancingan warga dekat Danau Siombak juga ditemukan artefak perahu kuno yang belum terselamatkan. Di depan museum ditemukan artefak kapal kuno lagi dan sekarang sudah dipindahkan ke Jakarta. Belakang rumah warga ditemukan candi pertama, tempat ditemukan batu poros candi. Selain itu juga ada penemuan candi kedua beserta penemuan industri bengkel. Wilayah di Tapekong ini juga ditemukan batu pilar penanda batas wilayah, serta juga ditemukan pecahan batu spot Linggayoni, arca kepala Nandi, arca Buddha Gautama, arca Dewi Laksmi, arca Dewa Wisnu, dan manik-manik kuno. Kali ini, Ika sebagai staf edukasi Museum Kota Cina akan mengajak kami ke situs candi pertama dan kedua di belakang rumah warga. Disinilah tempat penemuan candi pertama dan batu poros candi. Tapi sayang, situs candi pertama ini tertimbun oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Sebelum situs ini dikubur, para arkeolog menemukan sebuah kerangka India Muslim yang terkubur dan terjepit di antara situs bangunan candi pertama ini. Selain candi pertama ditemukan, ada juga candi kedua yang usianya jauh lebih tua dari candi ini. Kami akan menuju ke tempat candi kedua yang kebetulan dekat dengan wilayah Tapekong. Disinilah ditemukan candi kedua yang kebetulan dekat dengan wilayah Tapekong. Konon, di situs candi kedua ini juga ditemukan tempat kegiatan industri logam purba. Sebabnya, situs ini jauh lebih tua dibanding candi pertama. Bukti keberadaan penemuan kegiatan industri logam kuno, salah satunya ditemukan fosil tahi besi. Dan penemuan cepuk tanah liat, penampungan cairan logam. Zaman dahulu kota Cina terkenal dengan emasnya dan emas tersebut diolah menjadi perhiasan siap dikirim ke mancanegara. Sebelah situs candi kedua ini merupakan wilayah Tapekong, dan benteng kecil ini terdapat sebuah arca Buddha logam kuno yang masih dianggap keramat sampai saat ini dan merupakan peninggalan situs kota Cina. Menurut Ika, bahwa di wilayah Pekong ini merupakan bekas biara atau asrama Yayasan Buddha kuno. Di dalam tanah ini masih ada sisa bangunan yang terpendam dan menyatu dengan situs candi kedua ini. Selain di luar museum, di dalam museum juga menyimpan benda koleksi fosil hewan laut purba seperti fosil kerang, fosil penyu. Artinya, wilayah ini dulunya bekas pelabuhan kuno, namun kini berubah menjadi pelabuhan mati. Apa penyebab misteri kota Cina menjadi pelabuhan mati dan berubah menjadi perkampungan warga? Kalau untuk legenda, jadi ada sebuah legenda dari kota Cina ini itu kerang. Nah, itu kerang dulunya kerang itu menyerbu menyerbu warga kota Cina. Gitu. Jadi mereka itu kena kutukan, jadi
karena dimakan kerang itu, dan juga ada yang masuk ke dapur-dapur mereka, tempat alat makan mereka gitu kan. Jadi ada yang pindah juga dari wilayah ini gitu. Nah, kerangnya itu ada di sana yang di akuarium. Itu dari bahasa India Tamil, dan artinya itu kota, artinya tempat, Cina itu artinya sempit, kecil, namun indah. Nah, jadi filosofi dari namanya itu kawasan ini kecil, sempit, namun indah. Kalau untuk namanya. Museum ini jauh dengan keramaian gitu kan, kayak pasar besar gitu kan. Kalau kita menuju dari pasar besar menuju sini kan agak jauh kan, yang hanya petunjuk jalan itu dari Pelang itu dan Selamat Datang Museum Kota Cina. Nah, di situ sampai situ nggak ada kayak petunjuk arah gitu kan, berapa meter lagi menuju Kota Cina gitu kan. Itulah sulit jangkauan ke sini itu, jalannya yang terlalu sempit, jalannya yang terlalu jauh, dan juga di sini belum banyak terekspo, dan ya, dan pemerintah, kalau pemerintah sih belum memberikan atau membantu gitu kan, membantu dari museum ini masih ke pribadinya, milik pribadi. Itulah dengan Pak Ivan Sari. Harapan saya sebagai salah satu warga Kota Cina, sebaiknya pemerintah peduli dengan sejarah yang ada di di Medan ini, khususnya di Kota Cina, dan juga bantuan seperti penambahan pembangunan yang di atas, dan juga rehab fasilitas yang ada di Kota Cina itu, termasuklah jalan.